Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi Madadia Sapitri dengan NIM 190803101077 akan mereview materi dari kelompok 3 yang tadi presentasi mengenai aplikasi pengembangan bisnis digital dengan kanvas model bisnis. Apa sih pengertian dari BMC? Apa sih BMC itu? Business Model Canvas atau BMC adalah alat representasi visual di mana sebuah proses bisnis dapat dijelaskan secara komprehensif. BMC ini tuh membantu bisnis secara garis besar dapat dipahami tanpa harus membuat dokumen rencana bisnis. BMC ini juga merupakan kerangka kerja yang paling populer untuk mendefinisikan model bisnis startup. Ketika kita mengembangkan sebuah bisnis ke dalam BMC atau ke bentuk BMC, itu akan terdapat beberapa tahap yang harus kita lakukan. Untuk tahapan-tahapan yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, melakukan penelitian. Melakukan penelitian itu kita harus menentukan hipotesis atau praduga. Kemudian disesuaikan agar dapat memperbaiki komponen-komponen yang mungkin terlewatkan. Yang kedua yaitu mengelola data. Mengelola data ini biasanya menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif. Yang ketiga yaitu menentukan narasumber. Menentukan narasumber ini menggunakan teknik pengambilan sampel atau melakukan survei untuk memperoleh responden dari berbagai kalangan. Yang keempat yaitu menganalisis data. Menganalisis data ini yaitu mengumpulkan semua data yang tadi diperoleh dari sumber melalui wawancara. Yang reduksi data ini membuat abstraksi berupa rangkuman mengenai inti dari penelitian, proses, dan pernyataan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang selanjutnya yaitu kategorisasi, di mana peneliti ini dituntut untuk menyusun data ke dalam kategori yang disusun berdasarkan pandangan, pendapat, atau kriteria tertentu. Langkah terakhir yaitu memeriksa keabsahan data untuk menunjukkan bahwa isi data penelitian itu benar-benar asli atau valid dengan menggunakan teknik triangulasi. Yang kelima yaitu melakukan verifikasi. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menjual produk ke konsumen secara retail atau ecer, kemudian grosir, maupun melakukannya melalui sistem online, serta menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Yang keenam yaitu menguji masalah dan solusi. Menguji masalah dan solusi ini bertujuan untuk mengetahui kecocokan hipotesis dengan pengalaman konsumen. Yang ketujuh yaitu membuat bisnis model canvas. Membuat bisnis model canvas ini sesuai komponen yang tertera pada saat kita melakukan proses pengolahan data tersebut. Yang kedelapan yaitu memberikan kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan sebuah hasil yang didapat dari penelitian dapat diterjemahkan ke dalam sebuah kesimpulan sebagai evaluasi dari penelitian yang kita lakukan tadi. Yang selanjutnya yaitu aplikasi elemen model bisnis pada pusat sneakers JKT. BMC ini secara umum merupakan penggambaran ruang lingkup secara keseluruhan setiap perusahaan yang terdiri dari 9 blok elemen model bisnis sebagai berikut. Yang pertama yaitu customer segment block atau elemen yang merupakan bagian penting dalam melakukan aktivitas bisnis saat ini dan kedepannya. Yang kedua yaitu value proposition block, berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis dari toko pusat sneakers JKT terlihat lebih menarik dan berbeda dengan bisnis yang lainnya. Yang ketiga yaitu channels block. Channels block ini elemen ini sama pentingnya dengan blok elemen yang lain, karena merupakan media yang digunakan untuk memasarkan produk agar bisa sampai ke tangan konsumen. Yang keempat yaitu ada customer relationship.
Pada BMC Customer Relationship ini merupakan jenis hubungan yang ingin dibangun pihak toko pusat sneaker JKT bersama dengan customer segmen. Yang kelima yaitu ada revenue stream block. Elemen ini merupakan struktur arus finansial dari perusahaan produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan atau keuntungan dari value proposition yang ditawarkan. Yang keenam ini ada Key Research Block. Key Research Block ini merupakan elemen sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif di dalam menciptakan value perusahaan dan model bisnis. Yang ketujuh yaitu Key Activities Block. Key Activities Block ini merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana aktivitas kunci atau strategi kompetitif ini dilakukan bisnis untuk menciptakan value proposition-nya. Kemudian yang nomor 8 yaitu Key Partnership Block. Elemen ini merupakan mitra atau partner yang mendukung organisasi agar selalu kompetitif di dalam menjalankan tugasnya. Yang 9 ini yaitu ada Cost Structure Block. Struktur blok ini merupakan biaya-biaya apa saja sih yang dibutuhkan, kemudian yang harus dikeluarkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Hasil implementasi web commerce toko pusat sneakers JKT yaitu ada 2. Yang pertama activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Workflow-nya ini setiap pelanggan yang ingin memesan produk harus mengunjungi website terlebih dahulu. Setelah mengunjungi website terlebih dahulu, kemudian pelanggan ini melakukan registrasi untuk menjadi member dengan mengklik My Account. Setelah itu, pelanggan mengisi data pada form regis, lalu pilih tombol register, kemudian sistem akan menyediakan validasi dan menyimpan data dari pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu ada interface, merupakan penampilan beranda dari website perusahaan berisi tentang gambaran produk, sistem pembayaran, sistem pemesanan barang. Kemudian hal ini tuh bertujuan agar pembeli itu dapat mengetahui cara melakukan transaksi dalam sebuah bisnis dengan sistem web commerce. Selain itu juga agar pedagang dapat mengetahui tingkat penjualan atau tingkat pendapatan dari bisnis mereka itu berapa. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.